Lu mau jadi kaya kayak gue? Caranya gampang banget. Nope, lu kagak usah sign up ke platform-platform aneh itu. Tenang. Hari ini gue bakal ajarin lu jadi rich. Hai warga kreatif, buat kalian yang kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif membaca buku, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif NFT, apapun yang sifatnya yang kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol likes-nya guys, karena seriusan itu ngaruh. Dan hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini bukunya kagak popular request, tapi ada aja beberapa dari kalian yang minta, yaitu I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. Kenapa gue milih ini? Karena gue lihat dengan makin banyaknya investasi bodong di luar sana. Money. Gue panggil polisi ya nih ya. Lu siapa? Iya, Pak, bercanda Pak. Mungkin gue bisa ngebantu beberapa orang untuk tidak terjebak terhadap investasi bodong tersebut. Untuk kasih tahu sebenarnya rich itu apa sih? Kekayaan itu apa sih? Caranya gimana untuk jadi kaya? Oleh karena itu, gue rasa buku ini sangat cocok untuk coba elaborasi kaya itu apa. Dan buat kalian baru di sini, gue share dulu formatnya, di mana gue coba ambil poin per poin yang gue dapat dari buku tersebut, di mana poin tersebut adalah impresinya gue, di mana impresinya gue dan apa yang autornya pengen coba sampaikan bisa jadi dua hal yang berbeda. So, kita mulai aja. Prolog, gue tahu Ramit Sethi ini dari podcastnya Tim Ferriss. Layaknya mayoritas dari buku-buku yang gue beli buku Ramit Sethi ini karena Ramit Sethi ini diinterview sama si Tim Ferriss. Dan gue lihat cara si Ramit Sethi mengartikulasikan dia punya pendapat, menurut gue menarik. Premis bukunya sebenarnya sangat simple, dimana semua orang punya rich. Definisi orang kaya itu, semua orang tuh berbeda-beda. Dan di buku ini bakal ngebantu kita untuk mendefinisikan kaya dalam konteksnya kita. Dan gimana cara kita menuju ke kaya tersebut juga. Dan di buku ini ada programnya di mana dalam 6 minggu kalian bisa menjadi financial independent. Jangan pakai budget. Gue tahu terkesan aneh kan, kayak di mana-mana kalau misalkan kita ngomongin managing kita punya financial harusnya ada budget kan. Dimana Ramit argue lebih bagus kalau misalnya kata-katanya itu adalah conscious spending. Jadi kita tuh kagak usah mikir lagi budget kita terhadap ini tuh berapa. Contoh kita punya fixed cost untuk kita punya kebutuhan sebulan adalah 5 juta. Nah berarti dari sana kita udah tahu bahwa kita punya spending tuh at least udah ada 5 juta ke sana. Kenapa ada permainan kata-kata budget dan conscious spending ini? Karena di argue kalau misalnya kita pakai kata budget kayak seakan-akan income kita kagak butuh naik kan. Tapi kalau misalnya ini kata-katanya spending, berarti kan kita punya income juga harus naik. Dan dari sana pun beliau double click terhadapnya frugal. Dimana kadang-kadang orang-orang kalau kata frugal ini terasosiasikan dengan orang pelit atau cheap bahasa Inggrisnya. Dimana bedanya frugal dan cheap, beliau coba breakdown lebih detail lagi. Kalian bisa baca sendiri, tapi yang gue dapat dari perbedaan dari frugal dan cheap adalah kalau misalnya frugal itu peduli sama nilainya. Kalau cheap peduli sama cost-nya berapa sih? Dan di sana dia juga share dari 1000 milioner yang dia coba survei, mayoritas tidak pernah bayar lebih dari $400 untuk jasnya mereka dan tidak pernah lebih dari $235 untuk mereka punya jam tangan. Contoh yang beneran pelit tuh seperti apa sih? Kalau misalkan gue kontekskan gue lagi mau traveling for business, gue pengen kerja nih, lagi pengen dinas luar. Contoh ke Singapura. Pas ke Singapura itu pesawatnya cuma satu kan. Karena pesawatnya cuma satu ya mau gue di business class atau di economy class ya sama aja tujuannya satu, yaitu Singapura. Oleh karena itu kalau gue lihat secara mikro tiket business class itu menurut gue sangat kagak masuk di akal. Tapi kalau kita lihat secara frugalnya bahwa ini punya spending bisa membantu kita punya produktivitas, kenapa kagak kan? Dengan gue spend duit di business class punya tiket, gue berasa lebih energized, bahkan mungkin meetingnya lebih bagus dan bahkan bisa gue closing dealnya. Jadi conspicuous spending ini adalah kalian udah tahu mana yang kalian harus spend on, mana yang kalian harus hindari. Kagak lihat cuma secara mikro terhadap price labelnya, tapi kalian lihat secara makro juga. Kira-kira kalau misalnya gue spend duit sekian, apa sih expected value-nya? Gue tahu terkesan PR, tapi kalau misalnya kagak se-PR ini ya, kalian bakal spend ke sesuatu yang kalian kagak tahu ini fungsinya apa, mana important, mana yang kagak, kalian juga kagak tahu kan. Dan di sini kasih tahu contohnya conscious spending itu seperti apa. Fixed cost 50-60% dari take home pay-nya kalian, investment 10%, saving goals 5-10%, dan guilt-free spending money 20-35%. Guilt-free spending money adalah suatu uang yang kalian berasa kalian
udah kalian spend aja tuh kalian juga kagak apa-apa. Kalian berasa kagak bersalah karena kalian emang udah mengalokasikannya. Dan terlebih untuk kalian punya produktivitas. Kalian harus mempunyai cash flow management, dimana kalau misalnya ada dari salary-nya kalian harus bisa alokasikan ini langsung ke super fund-nya kalian. Nah, abis itu sisanya kalian masuk ke kalian punya current account. Nah, dari current account ini kalian alokasikan ke investment berapa, ke savings berapa. Abis itu taruh lagi ke fixed cost-nya kalian, dan jangan lupa untuk taruh di itu semua di credit card-nya kalian juga. Ngomong-ngomong credit card, gue dapat impresi beliau itu sangat memuja credit card. Jadi beliau sharing terhadap gimana caranya kita bisa menggunakan credit card untuk kita punya kepentingan. Pertama ya pasti untuk dapatkan credit score yang bagus, kalian harus pay off kalian punya credit card setiap bulannya. Dan pastikan ke kalian punya credit card provider untuk di waive semua fee-nya. Dia klaim harusnya kalau misalnya ditelepon dan bilang, Pak tolong ya Pak ya di waive aja nih fee-fee yang gak jelas ini. Harusnya mayoritas pasti nge-waive karena mereka ya kagak mau kehilangan kalian kan. Abis itu cari yang interestnya yang kompetitif dan pakai cara yang sama juga. Kalau misalkan mereka berasa mereka kagak bisa kompetitif dengan bank lainnya, ya kalian bisa bluffing. Dan dengan kalian menggunakan kredit card tersebut, semakin lama kalian juga dianggap makin kredibel. Dan pastikan juga kredit cardnya kalian bisa memberikan kalian rewards yang akhirnya bisa di-redeem. Si Remit argue yang namanya expert di dalam konteks dunia finansial tuh sangat susah. Dia kasih analogi ke wine expert, di mana ada 57 wine expert dan dikasih 2 bottle of wine. Dan dua-duanya itu sebenarnya wine yang sama aja. Tapi karena yang satu udah dikasih warna-warna merah, jadi orang tuh mempunyai bias terhadap warna merah tersebut. Padahal secara wine-nya ya sama aja. Tapi 57-nya tidak bisa identifikasi bahwa itu dua tuh sama. Poinnya dia adalah kadang-kadang yang namanya expert ini ada survivorship bias kan. Kayak seakan-akan mereka udah sukses dan kita nggak ngomongin mereka punya kegagalan. Jadi kita berasa, oh oke, dia pasti bener gitu. Advice dia kalau di kontes ke gue udah pasti bener dia expert. Dia argue yang namanya kekayaan itu kagak cuma duit. Kayak kita harus tahu dulu kayak kenapa kita mau jadi kaya. Terus apa sih kaya itu fungsinya buat kita tuh apa secara pribadi? Dan kalian harus bisa jawab kayak apa sih yang sesuatu yang kalian berasa tuh kalian tuh suka. Dan kebanyakan orang tuh pasti bilang bahwa mereka tuh suka A, B, C, D, F, G kan. Sebuah yang materialistik. Which is kagak salah. Tapi berarti kita sudah mempunyai trade off. Kita fokus bahwa nih contoh material things yang gue suka adalah sepatu. Berarti gue bakal mengalokasikan gue punya uang untuk membeli sepatu tersebut. Which is kagak salah, tapi itu ada trade off-nya kan. Berarti untuk gue bisa dapat duit-duit lainnya ya kagak bisa karena teralokasikan duitnya untuk sepatu. Karena itu yang means the most buat gue sebagai contoh. Jadi kalian harus mikir kalian punya definisi kaya tuh apa? Apakah berhubungan dengan material juga? Dan material tersebut apa? Dan bahkan kagak cuma di konteks produk, bisa juga jasa. Contoh kalau misalnya kalian udah punya anak, kalian pengen mempunyai luxury untuk punya babysitter. Dimana itu adalah suatu bentuk kekayaan dimana kita bisa mengeluarkan uang tersebut untuk kita itu berasa rich. Jadi argumennya adalah semua orang punya rich itu beda-beda. Jadi kalian harus jawab sendiri nih, kalian punya rich apa sih? Apa nih barang-barang yang kalian berasa kalian happy kalau misalnya kalian spend the most? Dan kalian kagak usah malu apapun itu. Di sini dia ada jargon yang namanya money dial. Ngomong simpelnya tuh kayak volume up gitu. Jadi poinnya ke sesuatu yang kita suka dan bahkan kita cintai yang kita bisa dapat dengan duit, kita dial up. Tapi dengan kita dial up ke satu poin, contohnya ke sepatu, yang kagak penting kita dial down. Contoh kalau misalnya gue pengen dial up ke sesuatu yang gue suka, yaitu adalah traveling. Jadi gue pengen banget traveling dengan convenience yang sangat tinggi. Dari hotel bintang 4, bahkan mungkin juga business class. Dengan gue dial up gaya hidup gue di traveling, gue pengen dial down gaya hidup gue contoh di keseharian gue. Gue belum pernah ganti, gue punya MacBook dari 2016. Dan kalau ngomongin rich, jangan berpikir bahwa sesuatu yang tidak signifikan kalian berasa itu tidak berpengaruh. Contoh kalau misalnya kalian nabung Rp1.000, kalian berasa, ngapain sih gue nabung Rp1.000 kalau misalnya nabungnya 1 miliar. Nah itu kan sesuatu yang signifikan. Dia argue kalau misalnya kita kagak bisa handling duit kecil aja, apalagi kita handling duit besar. Jadi argumennya adalah mau seberapa tidak signifikannya kalian punya tabungan atau investasi, ya tetap harus mulai aja, start early. Karena kalau misalnya kalian sudah bikin habitnya di duit kecil, di duit besar kalian juga pasti sukses. Pyramid of investing option. Setiap orang tuh jenis investasinya beda-beda. Dimana dikasih contoh kalau misalnya kita invest ke suatu stock. Stock picking itu sangat susah, terutama kita yang retail investor. Karena ya dia bilang 90% dari kita kalah. Dan itu emang di backing sama data sih, bahwa kenyataan 90% dari trader lebih tepatnya kalah.
Jadi dia prefer ngeliat itu sesuatu yang makro, kagak usah set hari ini gue cuan 50M, tapi lihat aja makronya selama 10 tahun kira-kira return gue bisa linear naik terus. Contohnya apa ya? Bisa index fund atau mutual fund. Peran antagonis gue. Pertama gue pengen ngomongin bedanya budget dan conscious spending. Menurut gue itu hanya permainan kata-kata aja. Gue tahu permainan kata-kata ini mungkin berfungsi untuk bikin orang bahwa oh kalau misalkan gue ini adalah spending, berarti income gue juga harus naik. Tapi gue pribadi gue lebih suka katanya budget, karena ya budgetnya itu bukan berarti gue punya income harus on the same level. Kalau misalnya income gue naik ya bagus, tapi budget gue tetap segitu gitu. But again, ini kan semua orang punya preference masing-masing. Tapi gue pribadi berasa itu hanya permainan kata-kata doang. Berikutnya pas dia bilang kita harus berani spend ke sesuatu yang kita love, yang kita cintai. Dan bahkan untuk quote beliau, spend extravagantly. Seperti si Ramit secara implisit bilang kagak ada tuh yang namanya universal finance advice. Setiap orang mempunyai konteks finansial yang berbeda-beda. Jadi kagak bisa digeneralisasi, dan itu mungkin kenapa pendidikan formal seperti sekolah tidak ngajarin kita cara memanage uang, karena ya tidak bisa distandarisasi. So balik ke spend extravagantly to something that you love, gue sih kagak setuju. Karena gue sebagai orang yang mempunyai aspirasi jadi stoik, gue berasa kurang baik kalau misalnya gue mempunyai suatu attachment ke suatu material. Karena ya seakan-akan itu punya material itu merefleksikan gue punya value. Kalau ngomong idealnya, gue prefer untuk bisa damai dengan diri sendiri tanpa ada attachment. Dan menurut gue itu juga suatu bentuk dari kekayaan secara intrinsik. But then again ya, siapalah gue, seperti kalian tahu gue cuma bacot doang. Gue bukan siapa-siapa, gue bukan expert, dan bibir gue kering. Dan kalau ngomongin masyarakat Indonesia, menurut gue di chapter-chapter awalnya itu mungkin agak bingung dan kagak relevan buat kalian. Karena si Ramit ngomongin terhadap student debt, credit score, dimana di negara Indonesia ya itu semua asing. Tapi buat external reference jelasnya silahkan kalian baca, siapa tahu menguntungkan buat kalian. Buat kalian tahu, oh ternyata negara maju tuh seperti itu ya. Tapi buat kultum video ini lebih interaktif lagi, gue pengen kalian coba pikirin sendiri apa kalian punya definisi terhadap kaya. Kalian punya rich life tuh apa sih? Kalian mungkin bisa share di Instagram story juga, terus tag gue buat gue juga tahu apa sih kalian punya definisi rich life, kayak hidup kaya tuh seperti apa gitu. Material apa yang kalian pengen spend secara ekstravagant, yang kalian kagak usah mikir lagi, karena emang kalian tuh suka, kalian tuh cinta bahkan gitu loh. Coba kalian share di IG story dan jangan lupa tag gue. Karena gue pengen tahu nih, kalian punya definisi hidup kaya tuh seperti apa sih? Dan seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekali lagi guys, ini adalah catatan buku, book notes, bukan ebook ya guys. Dan thank you banget buat Linkit, lnk.id yang mengfasilitasi gue distribusin semua book notesnya gue. Jadi gampang banget, kalian kalau mau bikin website gratis yang seperti gue ini, kagusleo.com, kalian bisa cek aja ke Linkit, lnk.id. Dan buat kalian yang pengen bukunya langsung, kalian bisa ikutan iku-ikuan. Itu adalah gue punya bentuk books giveaway. Kalian bisa minta buku apapun ke gue. Caranya gampang banget. Kalian tinggal komen, subscribe, habis itu follow gue di IG. Karena gue bakal share pemenangnya di IG-nya gue. Komennya bisa terserah kalian. Mau kalian kasih tau peran antagonis kalian terhadap buku ini, apa yang kalian pengen coba tambahkan, silahkan kalian tinggal komentar aja. Itu aja. Nextnya kalian pengen gue kultum apa, tinggal komen juga di bawah. And yeah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.